Shangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Shangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Shangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gipari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Bapajam Bezunu Gyubala Cha Zelo Jini Suda Joju Jite Na Dusum Zepa Mi Senge Kunda Gimal Eda Tam Jela Ludanga Ida Vejaki Yo Sampo Jepe Mon Lam Dodaki Gewa Tam Je Igi Ngonsum Singi Dulnyen Lura Dubai Gewa Kun Lara Tu Jazelo Du Jite Na Dulnye Sangi Non Sangi Segi Una Subat Eda Jegi Noma Leva Dam Jegi Wadagi Gawa Modeda Ngapa Mise Gyaso Na Yangi En La Gyaso Dragun Gewa Gungi Yonde Raja Jindewa Shepa Tam Jedagi To Medo Damba Drewa Damba Dan Silnye Namdan Jupa Du Jodan Arme Jodan Dupa Damba Gewa Deda Lani Jopagi Nasa Damba Namdan Dri Jodan Jemabum Hira Nyamba Dan Gopa Geba Babe Jogungi Gewa Deda Lani Jopagi Jopagana Lami Gajew Deda Gewa Damje Layamo Zambo Jola Debe Dodagi Gewa Kula Jase Jopagi Do Jase Dan Dimuangi Udanga Dan Dejini Gigyan Dipa Dagi Giba Jiji Pa Deda Damje Dagi Zozo Jaje Gewa Gundan Sangis Sangil Dondan Lodan Milodan Roa Gengi Soinangang Layan Doi Kungi Jesu Dai Ranganan Chocho Jiten Romeda Janjo Rimba Sangi Majanye Gonbode Dagi Danji La Golo Lana Meba Goa Gun Yangin Dadun Ganze De La Droa Gun La Benjin Dewe Jegaba Jingi Dulnye Zubai Agi De Moraja Zoa Agi Jase Wadan Jujin Zoba Dan Jesu Iran Kuzin Zoai Gewa Junse Dagi Jisaba Damje Dagi Janju Jeringu Shashi Boy Gi Yo Mendo and Mandala Gamniriya Dayame Sangye Jala Zogi Jala La Jaju Padu Dani Jaju Sangye Jala Zogi Jala La Jaju Padu Dani Jaju Sangye Jala Zogi La Jaju Padu Dani Jaju Adala Beba
Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan sesi-sesi kita. Supaya saya tidak kabur karena hujan, maka saya dahulukan sedikit 1 jam lebih awal supaya lebih terang juga. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, sudah kita bahas tentang motivasi, kita bahas sudah tentang guru, kita sudah bahas tentang saran murid. Sekarang kita bahas tentang persiapan. Nah, untuk bisa memahami praktek-praktek Vajrayana, persiapan ini penting. Nah, banyak tradisi menekankan adanya persiapan. Seperti Gelug, Sakya, Nyingma, Kagyu, semua juga menekankan persiapan. Nah, apa yang dipersiapin? Kita mempersiapkan diri kita sebagai wadah yang bagus, yang cocok, yang bisa benar-benar siap menerima pelajaran berkah guru. Tentu ada macam-macam persiapan. Persiapan kebijaksanaan, persiapan karma baik fisik. Nah, persiapan yang paling umum yang kita tahu adalah persiapan fisik, seperti persiapan menghimpun kebajikan dan menghilangkan karma buruk. Nah, persiapan ini biasanya orang-orang mulai mempersiapkan dengan namaskara, banyak-banyak. Itu saya tidak bahas ya, kenapa kok persiapannya mana namaskara, kenapa kok nggak milih yang lain. Nah, ya paling umum namaskara, kemudian ada persiapan tentang persembahan yang banyak. Terus ditanya, banyak, kan harus ada angka, banyak, berapa? Ya banyak itu berapa? Kan harus ada titik di mana saya selesai. Maka guru-guru tradisi, secara tradisi mereka mengatakan 100.000 atau mimpi. Tapi yang paling penting adalah kita menghimpun kebajikan. Itu yang paling penting. Kemudian kita menghimpun mempurifikasi, mensucikan karma buruk, sebagai menghimpun hilangnya halangan. Nah, kita ini secara kondisi diri kita ini punya pandangan tertentu di mana kita susah menerima pelajaran. Yaitu kita mencengkram pandangan kita tentang kita percaya ini, percaya itu, dan yang paling adalah cengkraman tentang sikap memandang, sikap cengkraman diri kita terhadap ego kita. Ego kita susah ditembus. Coba bayangin, kalau kita pergi belajar kepada seorang Marpa, mati kita, dihajar. Lalu guru-guru seperti Naropa dan Tilopa, guru-guru Naropa bertemu dengan gurunya Tilopa, dia dihajar juga, mengalami 42 kesulitan. Nah, bagaimana kalau si murid ini bisa memahami berkah yang diberikan oleh guru kalau dia tidak dibersihkan pola pikir? Pola pikir apa? Pola pikir kita tentang konsep pandangan kita. Kita harus dibersihkan. Nah, saudara-saudara, apa yang harus kita bersihkan? Pandangan kita. Sikap mencengkram kita terhadap diri kita. Dengan pandangan kita, dengan cara-cara kita. Itu dibersihkan. Nah, dibersihkannya dengan cara menamaskara, purifikasi. Nah, secara tradisi Kagyu dan Nyingma, mereka ada sistem purifikasi wajah satwa 100.000. Itu rata-rata orang akan selesai sekitar 3 bulan. Kemudian dia menghimpun himpunan kebajikan, namaskara. Untuk apa? Untuk dia mampu melihat gurunya sebagai Buddha. Untuk apa? Untuk dia bisa mendengar, mampu memasuki apa yang diomongin oleh gurunya, mampu menembus halangan-halangan, penghalang-penghalangan batin dia, untuk bisa dia paham, oh iya, ternyata saya ini, saya itu. Dan dia untuk bisa paham tentang halangan-halangan fisik dia. Misalnya, oh saya mau dia lepas dari itu kan internal. Nah, itu eksternal, halangan misalnya halangan keuangan, halangan keluarga, halangan fisik, halangan
kondisi, halangan cuaca, segala macam halangan. Itu juga harus dibersihkan bagi orang yang serius mau belajar. Kemudian orang itu, seorang siswa juga perlu paham bagaimana dia membersihkan dirinya dari halang-halangan makhluk-makhluk halus. Kalau Anda percaya, kalau tidak ya saya kira zaman sekarang untuk hal-hal seperti itu agak sulit ya. Kemudian dia juga perlu membersihkan halangan-halangan karma dia. Misalnya tiba-tiba praktek belajar sakit, halangan karma dia. Nah, halangan karma dia ini paling sulit. Makanya dia butuh namaskara, purifikasi. Lalu dia menghimpun kebajikan. Kita ini kurangnya kebajikan untuk bisa memahami kata-kata dharma dari guru kita. Jadi kita butuh karma baik. Nah, namaskara itu mempersembahkan mandala, mempersembahkan mangkok air yang banyak, mempersembahkan ini, mempersembahkan itu menghimpun kebajikan. Tujuannya. Nah, kemudian motivasi. Balik lagi motivasi. Apa motivasi kita? Apakah kita kuat dengan motivasi saya ingin mencapai pencerahan kebudayaan lengkap sempurna demi penderitaan, mengakhiri penderitaan semua makhluk? Apakah kita kuat motivasi itu? Kalau kita kuat motivasi itu bagus. Kalau kita tidak kuat, kita harus. Nah, jika level ini kita tidak mampu, maka kita harus mulai dari fondasi nol, yaitu memulailah dengan jalan-jalan umum. Buddha mengajarkan dua jalan, jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum itu jalan Sutrayana. Kita menempuh dari konsep Hinayana, Mahayana. Itu jalan umum. Dan bayangkan kita, Sang Buddha mengajarkan 45 tahun, 90% itu memuat jalan umum. Ketika orang itu sudah siap, itu jalan khusus itu cepat sekali. Nah, jalan umum, SD, TK, SD, SMP, SMA itu ke jalan umum. Jalan khusus itu kuliah penjurusan. Semester pertama juga masih umum. Semester ketiga, keempat baru penjurusan. Nah, itu maksudnya. Nah, jalan umum ini penting. Nah, persiapan jalan umum itu juga sangat penting. Misalnya kita mulai dari menyadari bahwa saya terlahir sebagai tubuh manusia yang luar biasa. Dengan modal tubuh manusia yang luar biasa ini, kita menempuh jalan ini keluar dari samsara. Mengakhirinya. Lalu, kita melihat, merenungkan karma. Nah, bagaimana proses melakukan persiapan, istilahnya adalah ngondro. Ngondro itu adalah istilahnya adalah praktek pendahuluan. Primary practice. Nah, apa? Mulai persiapannya, mulai dari kita merenungkan, mulai dari mempersiapkan mengubah batin. Mengubah batin. Nah, ini komponen yang paling banyak adalah komponen jalan umum, mengubah batin. Nah, jalan umum yang paling banyak itu adalah kita mempersiapkan diri kita dari titik pertama berubah menjadi titik kedua, berubah menjadi titik ketiga. Mulai dari pertama kita menyadari saya memiliki tubuh manusia yang luar biasa. Tubuh manusia yang luar biasa ini, jika saya tidak menggunakannya, saya santai-santai, saya membuang-buang waktu, selesai. Saya tidak memperoleh apa-apa. Lalu tubuh yang manusia ini kita pakai untuk menghitung karma. Karma baik, karma buruk, karma netral. Nah, ketika kita menyadari proses seperti ini, kita merenungkan apa akibat karma baik bagi saya, apa karma buruk bagi saya. Nah, bagaimana kita merenung? Kita butuh guru, kita butuh prosedur, menuntun panduan prosedur. Ya, ini yang perlu kita cari, panduan prosedur dan guru yang mengajarkan kita proses tahap demi tahap. Lalu ketika kita duduk di depan tempat meditasi kita, altar kita, lalu kita merenungkan guru hadir, kita mengundang Buddha hadir, guru hadir, kita lakukan proses perenungan, pembangkitan, motivasi, kita merenungkan tahap demi tahap sampai batin kita itu berubah. Sampai batin kita berubah. Batin kita berubah apa? Batin kita berubah benar-benar, pandangan kita berubah sesuai dengan pemahaman itu, sehingga pemahaman berikutnya lebih mudah tumbuh. Contoh, kalau kita bicara tentang mesin macam-macam, kita nggak akan paham
kalau kita tidak mengerti logika fisika, vektor, gerak parabola, sudut, alfa, itu kita tidak paham. Kalau kita tidak mengerti matriks, kita tidak bisa berbicara tentang program komputer, bahasa coding, kita nggak paham. Nah, untuk bisa titik C ke D, kita butuh B. Dan untuk bisa butuh B, kita butuh A. Nah, jadi sebenarnya semua proses itu adalah 1, ke-2, ke-3, ke-4 itu ada proses itu adalah organik, tumbuh, ngalir. Nah, ketika proses itu organik, tumbuh, ngalir, kita baru mengerti, oh ya, saya harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Untuk bisa sampai ini, saya sebelumnya kita apa? Jadi itu rentetan prosedur sebab akibat. Nah, dengan seperti ini baru kita mengerti, oh ya, logika saya berpikir itu seperti ini. Saya punya pandangan spontan. Nah, kita mencari apa? Kita mencari realisasi spontan. Kita mencari realisasi. Realisasi apa? Itu adalah pandangan spontan. Misalnya, kita lihat setumpuk daun hijau ini, kita tidak berpikir ini adalah uang. Sebaliknya, kita melihat setumpuk kertas-kertas hijau, merah, biru ini, kita tidak berpikir itu adalah uang, itu adalah kertas. Pemahaman di balik itu, pengertian filosofisnya. Nah, lalu baru kita bisa memaknai, oh ya, setiap momen, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, bagiku ini apa? Kita baru bisa paham bagaimana yang namanya proses misalnya penderitaan samsara itu. Misalnya contohnya aja, kita merenung, saya duduk di sini berpikir bahwa ini ada sekian banyak penderitaan samsara. Penderitaan samsara itu makhluk penderitaan samsara. Pertanyaan saya adalah, kenapa saya harus menolong semua makhluk? Oh, di dalam teks mengatakan semua makhluk adalah ibu-ibu saya. How? Feelingnya itu dari mana? Connect-nya itu bagaimana? Sehingga kita bisa mampu memahami, oh ya, semua makhluk adalah ibu-ibu saya, sehingga saya menumbuhkan perasaan luar biasa terhadap ibu-ibu ini. Susah kan? Nah, jadi kalau saya tidak bisa memahami semua makhluk ini adalah ibu-ibu saya, dan saya merenungkan dengan, misalnya aja, contohnya aja, paling sederhana sekali, sehari-hari di wihara. Pada saat setelah membaca parita, tibalah sesi meditasi. Nah, waktu itu dikatakan oleh pemimpin kebaktian, saudara-saudara, bapak ibu sekalian, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk mengadakan meditasi meta bhawana. Meditasi mulai, teng ya. Lalu dia bilang, Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan yang Maha Esa. Maha Esa, semua saya menerima berkah cinta kasih dari Ratna Tuhan yang Maha Esa. Saya memancarkannya kepada semua makhluk. Itu kita hanya bisa melakukannya seolah-olah mesin di otak kita itu mengkomandoin kita melakukan seperti itu. Tapi kita tidak melakukannya dengan perasaan, tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Dan itu semacam biasa saja. Jadi bagaimana harusnya? Yang harusnya adalah tumbuh dengan alami, merenung semua makhluk. Misalnya kita merenungkan semua makhluk, orang baik itu banyak di depan saya, lalu spontan saya itu melihat dia, saya tumbuh iba, saya tumbuh sedih. Itu spontan, tumbuh iba, tumbuh sedih. Kenapa tumbuh iba, tumbuh sedih itu bisa muncul? Itu bisa muncul jika saya merenungkan penderitaan yang saya alami. Saya merasakannya, baru saya bisa merefleksikan rasanya penderitaan yang saya alami ketika saya melihat orang lain. Apalagi orang lain itu ternyata saya kenalin sebagai orang tua ibu-ibu saya. Makin dalam ya kan? Nah seperti itu baru kita menyadari, oh seperti itu prosesnya. Dari seperti itu prosesnya, baru kita memiliki kondisi yang siap.
cocok ketika bilang, ayo mau cepet, harus cepet. Nah, ini tidak bisa datang jatuh dari langit. Itu butuh waktu bertahun-tahun. Kita butuh guru, butuh penuntun, butuh jalan, butuh cara. Lalu bagaimana caranya? Minta kepada guru kita. Kita minta pengalaman. Dia memberkahi batin kita. Lalu kita jalani prosesnya dan kita harus tekun. Apa yang kita ubah? Kerasnya hati kita ini kita kupas. Kayak jeruk itu loh. Kocek, dioncek, dilepas. Lalu kita menemukan sari jeruk. Nah, ketika kita menyadari bahwa jeruk batin kita yang keras itu, kita bersihkan. Kita menjadi lembut. Tidak lagi kekeh, keras, berpegang pada apa yang kita pandangan, kita punya sikap, baru kita akhirnya bisa menempuh, oh ya, saya menyadari semua makhluk adalah orang tua saya dan saya bersedia menolong, bersedia mengorbankan hati saya, mengorbankan diri saya, sehingga saya rela saya direbus di neraka, asal ibu saya bisa keluar dari neraka. Nah, asal ibu saya bisa keluar dari neraka, saya rela. Nah, kerelaan diri saya ini tumbuh dari mana? Datang dari mana? Itu proses. Belajar mengubah pola pikir satu. Baru akhirnya kita paham, oh ternyata seperti ini prosesnya. Untuk bisa seperti itu kita butuh dua hal. Hilangnya karma buruk, penghalang, himpunnya karma baik. Jadi ini berjalan dengan paralel. Sambil merenung, sambil merenung, sambil menghimpun kebajikan, sambil merenung, sambil menghilangkan penghalang karma buruk. Nah, dengan proses seperti ini baru yang namanya kita merenung, mempersiapkan batin. Nah, Bapak Ibu semuanya, banyak orang protes bahwa beberapa seri yang lalu tidak terlalu panjang. Memang ini seri sengaja tidak dibuat panjang karena ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah ini beberapa alasan. Alasan pertama adalah ini hanya semacam perkenalan, introduction, perkenalan. Ini semacam sebuah teaser perkenalan kepada kita bahwa pengenalan Vajrayana itu seperti itu. Ada juga yang penting adalah jika kita serius, kita bisa belajar lebih serius dengan mengupas materi lebih dalam. Betul. Tetapi ketika kita mengerti, banyak orang menuntut, oh ya, mohonlah diberi pelajaran yang lebih dalam. Tetapi ada satu hal, di mana pelajaran itu tidak bisa diberikan dalam karena butuh interaksi guru murid. Jadi artinya apa? Butuh tatap muka. Butuh interaksi guru murid. Butuh tatap muka. Nah, butuh tatap muka seperti ini lah kita akan merenung bahwa saya ini belajar dengan misalnya begini ya, misalnya saya mengajar kepada orang-orang yang saya nggak kenal. Kalau melalui jaringan internet seperti ini kan saya mengajar kepada orang-orang nggak kenal. Mengajar kepada orang-orang nggak kenal itu devosi, keyakinan itu dibutuhkan. Mengajar kepada siapapun. Jadi si murid ini harus bisa memiliki kondisi. Nah, akhirnya kita paham apa yang dibahas di depan itu, yaitu wadah murid yang siap. Nah, jadi oleh karena itu, untuk memiliki murid yang siap, yang itu butuh beberapa kondisi. Jadi oleh karena itu, ini baik juga dijelaskan dengan pengantar seperti ini sehingga memberi kesempatan banyak orang untuk
untuk mengenal. Setelah mengenal, orang itu menyadari, oh ya ternyata bagus, menarik, dan saya mau go further, maju lebih jauh. Nah, maju lebih jauh dibutuhkan tadi keyakinan, butuh guru, butuh keseriusan, butuh motivasi. Oke, kalau begitu bagaimana kita mempersiapkan motivasi? Bagaimana kita mempersiapkan motivasi? Bagaimana kita mengenalinya? Motivasi itu tumbuh. Bagaimana kita mengenali kualitas-kualitas yang kita butuhkan? Nah, berarti komponen utamanya balik lagi bahwa ini tentang persiapan jalan umum, yaitu jalan sutra. Kita butuh Hinayana, 4 kemalayan mulia tentang duka. Kita butuh Pacciccasamuppada. Kita butuh komponen-komponen bagaimana cara membagikan bodhicitta. Sebenarnya pelajaran Mahayana itu semua sama yang ada di pelajaran Hinayana. Karma sama ada, 4 kemalayan mulia semua ada, tentang reinkarnasi semua ada, Pacciccasamuppada ada, 3 sil dan tilakana, 3 coro umum ada. Itu semua itu ada. Nah, cuman bedanya adalah motivasi. Ini orang bagaimana membangkitkan kondisi diri kita agar keluar dari penderitaan samsara, bukan demi diri kita sendiri, demi orang banyak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, kita paham bahwa persiapan ini tidak semata-mata bukan semata-mata persiapan himpun karma baik, himpun karma baik, dan himpun hilangnya karma buruk, himpun pemahaman. Kita juga harus mengerti karma, karena karma itu kan sebab akibat buah. Kita melakukan tindakan, buahnya apa? Misalnya ketika kita bikin sadhana, kita harus apa saja, lalu kita ngapain saja. Kemudian selain hukum karma, ya kita juga harus mengerti proses-proses hal lain. Misalnya proses reinkarnasi, 3 coro umum. Misalnya segala sesuatu adalah berubah, segala sesuatu adalah tidak berinti. Nah, setelah kita paham pada sampai persiapan di jalan umum, nah kita perlu mempersiapkan di jalan khusus sebelum umum yang kedua, yaitu jalan Mahayana. Kita butuh persiapan jalan Mahayana seperti apa? Kita butuh persiapan mengerti bahwa motivasi kita adalah motivasi bodhicitta. Nah, ketika kita memahami kondisi motivasi bodhicitta, kita akan selanjutnya, setelah kita memahami motivasi bodhicitta, kita harus memahami pengertian tentang sunyata. Nah, kesunyataan ini apa? Bagaimana kita merenungkan kesunyataan? Prosesnya itu. Nah, keseluruhan rangkaian seperti itu kita bisa siapin. Nah, kita harus belajar di jalan umum. Mulai dari bertumpu pada seorang guru spiritual. Setelah bertumpu pada seorang guru spiritual, kita menggunakan tubuh manusia. Nah, menggunakan tubuh manusia, kita mengenali dengan waktu tidak banyak. Kematian mengancam. Berarti kita cerita tentang malas ini. Tentang tidak menyanyiakan waktu. Setelah itu kita bicara tentang bagaimana kita berupaya dengan jalan tubuh manusia ini untuk dimanfaatkan. Nah, sudah mulai memanfaatkan tubuh manusia. Lalu tentang kita kenali tentang penderitaan samsara, penderitaan 6 samsara, penderitaan 6 alam samsara. Kita renungkan semua penderitaan itu dialami oleh semua ibu-ibu kita, orang tua kita, semua orang adalah ibu-ibu kita, orang tua kita, semua ibu-ibu, semua kondisi, semua adalah ibu-ibu kita, orang tua kita. Semua orang itu harus kita ingin keluar dari penderitaan. Penderitaan itu datangnya dari mana? Dari karma sama klesa. Balik lagi. Nah, setelah karma dan klesa, kita baru proses ngikutin. Ternyata kita menghilangkan penderitaan, menghilangkan bagaimana caranya menghentikan karma, bagaimana caranya kita membersihkan klesa. Cara yang lebih cepat, yaitu Vajrayana. Nah, lalu maka dia ngikutin proses Vajrayana. Nah, setelah itu tidak cukup. Dia paham tentang sunyata. Kesunyataan itu seperti apa?
Apa yang dimaksud dengan kesunyataan? Nanti satu-satu kita belajar. Setelah itu baru kita jalanin. Jalan, lalu kita melatih menempuh jalan umum sambil mempraktikkan menghimpun 6 paramita. Lalu kita tumbuh. Akhirnya kita butuh sumpah, yaitu kita menjadi Buddhis. Nah, setelah itu kita menjadi Buddhis. Itu kita terima sila, Pancasila. Setelah itu kita terima Bodhisattva sila. Kalau kita sudah sampai makin serius, kita terima Bodhisattva sila di level Mahayana. Kalau kita serius. Nah, setelah itu baru kita dengan fondasi 2 sila Samaya, kita memasuki menerima sumpah Vajrayana. Saudara-saudara, setelah kita memahami jalan-jalan konsep jalan ini, akhirnya kita sambil menghimpun 6 paramita. Dana paramita, sila paramita kita jalanin sumpah-sumpah sila kita. Dana paramita, lalu Shanti paramita, kesabaran. Kemudian kita menghimpun semangat, wirya. Lalu kita menghimpun kebijaksanaan. Kebijaksanaan dulu, kita butuh pemahaman. Ketika kita mengalami duduk, proses merenung tentang kesunyataan, bangkit sebagai Istadewata, kita tidak mempunyai pemahaman itu, seperti ini agak repot. Nah, lalu baru kita melatih samanta, konsentrasi, karena dibutuhkan ketika kita membangkitkan diri kita sebagai Istadewata, kita butuh membaca mantra sambil konsentrasi. Jadi, apa yang dilakukan ketika kita membaca mantra? Kita membayangkan diri kita sebagai Istadewata. Apa itu Istadewata? Istadewata adalah perwujudan Buddha, di mana kita punya komitmen kepada dia. Kita menerima komitmen itu dengan dia. Misalnya Kuan Yin sebagai Istadewata. Kita punya komitmen melatih jalan Kuan Yin, yaitu cinta kasih. Sifat utama dia yang cinta kasih. Lalu dia punya ada sumpah-sumpah lain. Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Kita nggak boleh, tidak boleh melanggar pantangan itu. Jadi kita komitmen dengan ini. Lalu sambil melatih itu kita baca mantra Om Mani Padme Hum, atau Tara juga sama. Jadi seperti itu, sehingga kita mengerti, oh ya, melatih sumpah-sumpah itu baru kita mengerti. Ini yang namanya kita menempuh jalan. Jadi jalan itu tahap yang kita jalani, metode yang jalani. Basisnya apa? Basisnya 4 kemalahan mulia tentang duka, yaitu penderitaan. Keinginan untuk keluar dari penderitaan itu baru motivasi. Itu basis. Nah, itu jalan. Hasilnya apa? Tubuh Buddha. Kita memperoleh tubuh Buddha ini. Nah, seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudara, gambaran singkat. Nah, lalu kita bahas lebih dalam sedikit tentang persiapan. Apa yang kita persiapkan? Kita namaskara. Contohnya aja, ada macam-macam persiapan. Persembahan mandala, namaskara, persembahan mangkok, persembahan air banyak. Nah, ketika kita namaskara, saat kita namaskara pertama, kedua, pada saat pertama kali kita melakukan namaskara, kita namaskara pada siapa? Pertanyaan. Lalu apa yang mendorong kita namaskara? Lalu kita namaskara demi apa? Lalu kenapa kita namaskara sampai memblusur gitu? Itu maksudnya apa? Komponen ini mesti paham. Kalau kita tidak paham, kita just do seperti itu, nggak ada artinya. Kita tidak mengerti apa bedanya dengan yang dilakukan oleh kucing atau anjing atau binatang-binatang. Mereka melakukan, tapi mereka nggak ngerti. Kita bisa melihat beberapa video YouTube, beberapa orang bangga bahwa kucingnya bisa melakukan pai-pai kepada Buddha, namaskara sembahyang kepada Buddha. Tapi apa kucing paham bahwa itu ada objek perlindungan, sumber kebahagiaan, sumber kebajikan? Apakah itu paham bahwa dengan melakukan penghormatan kita memperoleh kebajikan? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, saya bahas sedikit. Buddha. Yang kita lihat Buddha, misalnya ada usnisa, kupingnya, hidungnya, matanya. Itu apa? Itu adalah wujud dari
kualitas tertentu yang dihimpun oleh satu makhluk ketika dia sudah mencapai level kebudaan. Jadi Buddha yang kita lihat itu istilahnya kan memiliki 32 tanda utama. Setiap tanda utama itu dihimpun dari begitu banyaknya kebajikan sebanyak 3 kalpa besar. Baru menghasilkan kuping, tangan, jari, simbol yang di telapak, hidung, mata, urna, rambut yang di sini, dan rambut Buddha atau Usnisa atau kuping segala macam. Jadi yang kita lihat adalah itu adalah perwujudan kumpulan kualitas-kualitas baik dari satu orang. Nah, ketika kita namaskara, berarti kita menamaskara, kita memberi penghormatan pada kelak kebudaan kita yang akan datang. Pencapaian kita, toh? Lalu kita memberi hormat, memberi namaskara, berarti kita memberi hormat pada kebudaan yang kelak yang akan kita capai. Lalu ketika kita memberi namaskara, kita ingat, oh ya, kualitas ini adalah ini. Lalu saya dapat kualitas itu. Saya memperoleh kualitas itu. Lalu saya, ketika saya namaskara, saya memberi persembahan pada suatu kualitas besar. Buahnya sama dengan namanya istilah kan, menanamlah pada ladang-ladang yang subur. Itu sering kita dengar tuh. Artinya, kalau kualitas si Buddha itu kualitasnya besar, dan kita menanam pada kualitas yang besar, panen yang kita dapat, akibat yang kita dapat, reaksi yang kita dapat dari aksi yang kita berikan sesuai dengan, contoh, kita ada tembok. Kalau saya lempar bola dengan hukum fisika 10 Newton, dia mantul 10 Newton. Ya nggak mungkin dong, kecuali temboknya diredam, sehingga pantulannya diredam. Itu namanya intervensi. Tapi secara normal, kita memberi hukum aksi-reaksi, aksi sama dengan reaksi, hukum Newton. Waktu kecil kita belajar. Jadi kalau kita lempar bola ke dinding 10 Newton, kita mantul 10 Newton. Sama, ketika kita memberi namaskara dengan full, mindful, konsentrasi, motivasi utuh, lengkap, lalu kita melempar itu pada objek yang besar, dinding kita memperoleh 2. Seperti itu yang kita dapat, lalu yang kita dapat lebih besar karena objeknya, kualitasnya besar. Kualitas besar itu akan diberikan pada kita. Paham? Nah, akhirnya kita mengerti, oh ya, Buddha itu sendiri sebuah perkara besar, sebuah topik yang luas, huge. Paham ya? Nah, oleh karena itu, maka tidak semudah itu kita, oh ya, saya mau praktek tantra, kita persiapan, karena kita selalu setiap saat berhadapan dengan Buddha. Bahkan kita membayangkan kita bangkit sebagai Buddha. Coba kita bayangkan diri kita bangkit sebagai Buddha. Do we have sense? Kalau kita nggak punya keyakinan, bagaimana kita bisa bangkit sebagai Buddha? Nah, Dharma, kita itu kan Buddha, Dharma. Apa yang dimaksud dengan Dharma? Ajaran Buddha. Nah, kualitas Dharma, kualitas ucapan Buddha itu kan 4. Nah, kualitas-kualitas Dharma itu seperti apa? Misalnya begini. Dharma biasanya berasosiasi dengan ucapan. Itu adalah ucapan Sang Buddha. Jika kita membayangkan diri kita bangkit sebagai Ketiswara, kita membayangkan diri kita membaca mantra, sambil membaca mantra, apakah kita mengingat bahwa kualitas Dharma, 64 kualitas Dharma, mantra Om Mani Padme Hum adalah kualitas mantra, kualitas Dharma? Itu sulit kalau kita tidak benar-benar sangat menguasai. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlunya sebuah latihan pendahuluan. Misalnya, kita harus melalui latihan pendahuluan tisarana. Jadi kita perlu menghimpun tisarana. Kita perlu menghimpun 100.000 Budang Sarana Gacami, 100.000 Damang Sarana Gacami, 100.000 Sanghang Sarana Gacami. Itu untuk memperkuat kekuatan bakti,
keyakinan perlindungan kita. Kita tuh. Jadi, apakah kita perlu sampai seperti itu? Perlu, Bapak Ibu. Nah, terutama umat Buddha Indonesia di wilayah naungan Sangha Agung, kita perlu banyak mulai menata kembali sendi-sendi keyakinan, sendi-sendi dasar-dasar pemahaman kita tentang Buddha Dharma ini. Nah, Tisarana, setelah kita merenung dan kita butuh retret Tisarana, kita butuh retret tentang ketidakkekalan. Jika besok mati, saya harus bagaimana? Perenungan tentang kematian. Kita harus merenungkan tentang segeranya mati, besok mati. Jika malam ini saya mati, jika malam ini saya tidur, besok tidak bangun lagi, saya harus bagaimana? Nah, harus bagaimana ini lah harus seperti misalnya kita memperkuat motivasi. Nah, jadi balik lagi Bapak Ibu, pentingnya motivasi, pemahaman kita terhadap hidup di lingkungan segalanya, baru kita bisa memahami, oh, kita memiliki motivasi untuk praktek Dharma. Begitu. Nah, setelah demikian, baru kita memasuki perenungan tentang penderitaan samsara. Dengan penderitaan samsara yang kita jalani, kita alami, apakah kita punya kemampuan kita untuk mengakhirinya? Kita mau mengakhirinya? Atau ternyata saya senang di dalam penderitaan samsara seperti ini. Nah, seperti itu. Saya kira itu penting tentang dasar-dasar menghimpun kebajikan dan menghimpun karma baik. Menghimpun karma baik itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah maksudnya begini. Kita harus punya karma, harus punya objek di mana kita menghimpun karma baik, yaitu Trirana kan, Sang Buddha Dhamma Sangha. Lalu kita juga harus untuk bisa terjadinya itu kita butuh keyakinan. Lalu kita mengerti proses karma berjalan seperti apa. Baru kita mengerti, oh ya, karma baik yang kita himpun, kita sudah dapat sekian. Dan tidak rusak dan tidak hangus oleh amarah kita. Baru kita paham seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu kita penting sekali menangkap tentang seperti itu. Nah, setelah itu mempersiapkan jalan umum. Nah, Ngondro, persiapan jalan umum, tidak semata-mata sekedar untuk kita bilang, oh ya, saya diajarin tentang kemuliaan terakhir sebagai manusia, karma, kemudian kita diajarin tentang penderitaan samsara, kemudian bodhicitta. Itu skopnya terlalu luas, sehingga kita butuh detail lebih banyak, memperkaya pemahaman seperti itu. Baru kita memasuki Ngondro. Di panduan-panduan Ngondro yang ditulis oleh beberapa guru Nyingma, Guru Kagyu sangat jelas menjelaskan bahwa kita butuh fondasi pemikiran Sutrayana, Paramitayana. Kelahiran manusia, karma, kemudian penderitaan samsara, ketidakkekalan, kematian, bodhicitta dan seterusnya. 14 topik itu. Baru akhirnya kita mengerti. Seperti itu, bagaimana kita masuk satu persatu, baru kita punya dasar kerangka pemikiran yang kokoh ketika kita melatih Vajrayana. Karena ketika kita melatih Vajrayana di dalam saya memberi contoh ketika kita melatih Vajrayana. Kita memasuki retret atau kita memasuki latihan sadhana kita. Itu tidak ada penjelasan topik teori lagi. Itu sudah masuk pada pembangkitan, istadewata, baca mantra. Jadi kalau kita tidak punya pemahaman modal yang cukup, kita akan bingung. Rumah mandala yang kita ciptakan, kita bangun itu, tanduk, kepala, kaki, tangan yang kita bangun dari visualisasi itu, lalu guru muncul bagaimana larut dalam bindu kita,
bagaimana bangkit, itu nggak memberi pemahaman pengertian apapun bagi batin kita. Jadi percuma. Nah, saya kira cukup hari ini, saudara-saudara. Kita lanjut pada sesi berikutnya. Selanjutnya kita ada banyak pertanyaan, mungkin kita baik juga untuk menjawab beberapa pertanyaan. Kita lanjut. Namo Buddhaya Su, jika melihat sejarah Bu Guru Buddha, di mana beliau melihat 4 peristiwa tersebut, apakah ini salah satu jalan Mahayana dan Vajrayana? Oh ya, apakah melihat 4 peristiwa tersebut, apakah ini salah satu jalan Mahayana? Maksudnya apa jalan Mahayana? Kadang-kadang saya bingung dengan bahasa yang ditampilkan. Kalau sejarah budaya begitu, Anda mengikuti Vajrayana, ya kita satu kesatuan. Kemudian apa yang dimaksud dengan membebaskan semua makhluk adalah cita-cita seorang Mahayana. Akan tetapi tentunya ia segera terbebas dari samsara sehingga ia bisa mencapai membantu semua makhluk keluar dari samsara juga. Gini aja deh, kalau anda semua, kalau kita punya kesempatan baik, suatu hari nanti saya buat topik ini khusus Mahayana ya, menceritakan tentang Mahayana itu prosesnya seperti apa dan bagaimana orang melatih sampai level Mahayana. Ini Mahayana. Bodhicitta ini tidak akan bisa dicapai jika kita masih bisa marah pada orang yang gemar, tidak berlaku adil atau penindas kita. Bagaimana kita bisa melampaui rasa itu? Siapa bilang bodhicitta bisa marah-marah kok? Marah sama orang yang brengsek? Iya, marpai itu ngeri itu kalau marah. Saya juga sering dimarahin sama guru saya ketika lagi sekolah belajar. Itu marah. Makmu marah kepada kau waktu kecil karena kamu waktu kecil nakal. Kau punya anak, kau pasti marah sama dia kalau anak itu nakal. Tapi kan marah ini bukan marah negatif, marah mendidik. Kalau anak itu, orang itu penuh dengan klesa, kita harus marahin dia. Kenapa kamu kok memiliki kebencian, kemalasan, kemelekatan? Itu akan membahayakan dirimu dan membahayakan semua makhluk. Dia omongin baik-baik, nggak mau dengar, ya marahin dia. Kalau nggak mau dengar, ya pukul dia, lempar batu dia. Kalau nggak mau dengar lagi, panggil polisi. Karena orang itu, ya contohnya aja. Nanti saya kalau jawab kayak gini, nanti dibilang ekstrim. Loh, tidak ekstrim. Itu terjadi sehari-hari. Kenapa kau dimarahin sama makmu waktu kecil? Kenapa kau sebagai orang tua marahin anakmu kalau nggak mau mandi, males-males main game aja? Kenapa kenapa kau marahin anakmu kalau dia berlaku kasar, kurang ajar, marah? Karena kita konsen, ingin dia bahagia, tidak ingin dia menderita, dan kita tidak ingin dia melakukan karma buruk yang akibatnya dia akan kehilangan kebahagiaan dan akan memperoleh penderitaan, ya kan? Ya, dia omongin sekali, 2 kali, 3 kali nggak dengar, ya marahin dia. Ceritanya begitu. Kok isu, kok kejam, kok nggak Buddha, nggak Buddhis, kok ajarannya gitu. Loh, yang nggak usah jauh-jauh. Anda kenapa marahin sama anakmu kalau Anda sayang sama dia? Nggak ada salahnya kan? Anda paham nggak logikanya? Jadi, ayo dah. Nanti kita bahas lagi. Saran dong penjelasan penjelasan soal kemana Buddha Sakyamuni pergi dicantumkan sebagai infografis Facebook. Selama ini kan bulat penjelasannya. Oh, kemana Sakyamuni Buddha pergi? Maksudnya pergi itu pergi kemana? Maksudnya pergi itu pergi kemana? Tak ngerti saya. Penanya ini penyihir loh. Nama pertanyaan itu penyihir Salengka. Saya takut jawabnya. Nanti saya disihir sama dia. Jadi kalau Buddha Sakyamuni itu pergi itu maksudnya pergi kemana? Buddha Sakyamuni itu ya tadi ada penjelas dua konotasi, 2 perdebatan. Buddha Sakyamuni sudah mati
Atau Buddha Sakyamuni mati fisiknya, tapi dia ada di kita, di sehari-hari. Ya sama, silakan Anda debatin lah. Tomat itu buah atau tomat itu sayur. Nah gitu aja. Kemudian ada yang tanya, Namo Buddhaya, untuk mencapai kebuddhaan harus tunggu 3 kalpa. Itu ajaran Mahayana ya? Memastiin aja pengajaran tadi. Ya benar, itu Mahayana. Sutrayana maksudnya, Sutrayana, Paramitayana. Paramitayana. Jadi dia harus mengumpulkan paramita selama berapa lama satu paramita, satu keseluruhan itu selesai, itu 3 kalpa. Namo Buddhaya, untuk apakah saya mau membagikan diri sebagai Buddha, misalnya Manjusri, berarti saya harus tahu riwayat Buddha Manjusri? Enggak, karena saya tak tahu riwayat Manjusri. Jadi membangkitkan diri sebagai Buddha, misalnya, jadi saya tebak pertanyaan Anda. Jadi Anda bertanya seperti ini, saya kalau membangkitkan diri sebagai Buddha Sakyamuni, saya tahu sudah riwayatnya. Jadi kalau saya mau membangkitkan diri sebagai Kuan Im, saya kira-kira tahu riwayat Kuan Im. Apakah saya juga harus tahu riwayat Manjusri kalau saya harus membangkitkan diri sebagai Manjusri? Enggak ada hubungannya riwayat itu dengan membangkitkan diri. Ya, itu aja. Sifat-sifat luhur Buddha Sakyamuni secara lengkap di mana bisa kita cari untuk benar-benar paham dan dipraktekkan? Untuk Anda paham di buku banyak, untuk dipraktekkan untuk apa? Jadi Anda ingin mencapai level kebuddhaan, itu ada caranya. Kalau Anda ikuti proses levelnya Buddha Sakyamuni, bukan level kita. Paham maksud saya? Bukan level kita. Jadi Anda untuk level kita apa? Ada prosesnya, ada caranya. Masa paham kan ya? Ya saya berharap Anda paham. Apa bedanya Vajrayana dan Tantrayana? Sama. Sekian lama setelah bertemu teman yang telah menjadi biksu Vajrayana, saya merasa dia sangat jauh berbeda dengan sebelumnya, atau seperti metamorfosa. Seperti telah bermetamorfosa. Berubah maksudnya ya. Di metamorfosa yang terjadi apakah karena begitu seringnya berperilaku seperti Istadewata hingga menjadi karakter pengikat? Apakah memang bisa demikian? Ya, saya kira begitu. Anda kan nanya bisa nggak kan? Ya, jawabannya bisa. Namo Buddhaya Bante, saya mau tanya, Vajrayana termasuk dan Mahayana? Ya. Mahayana ada 2, Paramitayana, Vajrayana. 2. Bisa jelaskan perbedaan persamaan Mahayana dengan Vajrayana? Sama-sama membangkitkan bodhicitta, sama-sama ingin keluar dari cepat. Bedanya adalah Vajrayana mau lebih cepat. Kalau Anda paham pelajaran saya. Jadi orang bertanya, menarik soal tidak membunuh. Bagaimana kita kebetulan ada umat yang berprofesi sebagai koki, masak kepiting, kerja di pejagalan, hewan. Bagaimana solusinya? Solusinya kalau saya ditanya pertanyaan ini, kalau jawab diplomatis ya suruh dia ganti profesi. Misalnya jadi supir Grab, jualan online atau apa gitu ya. Kalau nggak bisa, dia harus melakukan beberapa hal. Tetapi dia harus paham. Kalau dia tidak paham, maka percuma juga. Dia harus mengerti kalau membunuh itu akibatnya umur pendek, sakit, dan masuk neraka. Dan dia juga harus melakukan upaya untuk tindakan sebaliknya. Jadi opposite, tindakan berlawanannya, yaitu dia banyak melepas hewan, malu hidup. Dan yang paling penting adalah dia harus menyadari kalau dia melakukan tindakan karma buruk dan dia harus melakukan upaya
purifikasi. Saya kira ini suatu topik yang menarik dan nantilah coba ya, mungkin suatu saat kita boleh bicara, bahas topik sederhana, topik basic seperti ini. Kemudian ada nanya, meditasi itu sebaiknya melihat diri atau memvisualisasi pada Buddha atau Bodhisattva? Meditasi sebaiknya visualisasi Buddha Sakyamuni terang, cahaya terang. Bagaimana bila ada orang yang mempelajari Vajrayana tapi gurunya jauh, beda pulau, intinya gurunya tidak ada di satu negara? Saya kira tidak ada masalah, tergantung keyakinanmu. Kemudian Bante rekomendasi buku Vajrayana bahasa Indonesia dari basic hingga advance. Apa ya? Nanti kalau saya sebut-sebut itu tidak etis, nanti bilang kalau promosi. Anda search Google aja deh. Kemudian nih, dalam pengalaman di dunia nyata, banyak guru yang awalnya kita yakini sebagai Buddha. Ternyata kelakuannya sampai tidak mencerminkan Buddha, bahkan moralitasnya sendiri tercemar. Tentu saja ketika kelakuan beliau ini sampai dibawa ke ranah hukum, seperti kasus ini. Tentu saja kita sebagai murid langsung down, merasa memiliki guru yang salah. Haruskah kita membela si guru atau pergi mencari guru lain sambil berterima kasih kepada yang salah ini karena setidaknya sudah memberi pelajaran yang kedua, pelajaran pencerahan. Yang kedua, seburuk apapun seseorang pernah menjadi gurumu, kita tidak boleh mencela, berpikir buruk atau sejenisnya. Kalau dia buruk, kita just diam, keep quiet. Lalu kalau merasa tidak cocok, dan menjauh. Tapi dalam batin kita tidak membuang guru itu. Lalu kita pergilah cari guru yang lain. Saya kira paham ya, cukup jelas ya. Halo, untuk sebentar, apa maksudnya untuk sebentar? Kalau ada waktu lebih, boleh tolong tanyakan kalau pemahaman orang Hindu yang asalnya dari ajaran Siwa, Atma, ada roh, aku, sejati. Dikatakan iblis ini tercipta dari energi negatif. Ya ini, energinya. Contohnya setiap 500 tahun lahir satu sosok entitas iblis. Nah iblis ini selalu menghasut manusia. Ya, kenapa? Pertanyaannya, kenapa? Jadi contoh yang sekarang lagi panas antara China versus Amerika, Israel versus Iran, negara-negara. Bagaimana sikap Buddhis Tantra seharusnya menyikapi ini? Ini untuk yang punya pengalaman batin. Seandainya Buddha masih hidup, adakah cara kita untuk bisa mengatasi iblis itu? Sebenarnya kalau menurut Buddha Dhamma, segala sesuatu itu muncul saling bergantungan. Dia tidak bisa muncul begitu saja. Misalnya Buddha datang pun karena ada sebab yang membuat dia Buddha datang. Iblis marah datang ke dunia ini itu ada yang membuat dia hadir. Kalau kita bilang buta kala misalnya, kita menghalau, membuang dia, itu karena kita telah berbuat sesuatu yang membuat buta kala datang menyerang kita. Kalau kita tidak berbuat sesuatu yang mendatangkan sebab agar sehingga buta kala datang menyerang kita, membuat kita celaka, sulit, kita tidak akan bisa dicelakain oleh apapun. Jadi sebab akibat. Oleh karena itu ada contohnya corona ini. Sebenarnya corona tidak ujung-ujung muncul jatuh dari langit. Itu karena ada segala sesuatu yang muncul di semesta alam ini. Ya siapa? Manusia-manusia ini. Jadi segala sesuatu itu tentu ada sebab dan akibat. Kalau kita mereduce sebab yang buruk, ya akibat buruk tidak akan muncul. Yang paling penting seperti itu. Saya kira cukup paham lah ya.
Kemudian, oh ya, ini juga, benarkah 31 alam juga alam dewa ikut hancur? Kalau semesta alam hancur, ya hancur. Apakah hanya alam Buddha Bodhisattva yang tidak hancur? Alam Buddha Bodhisattva sepertinya tidak hancur. Maksudnya alam Pure Land ya, Sukawati itu harusnya tidak hancur. Tapi segala sesuatu di semesta alam ini ada batasnya, tidak kekal. Ini juga memang benar, pemberian Dharma adalah yang paling mulia, yang bisa mengkondisikan semua makhluk untuk lahir ke alam kebudayaan Bodhisattva tidak menderita, mengalami kemunduran lagi. Namun, apakah ini berarti manusia ke depan tidak perlu ditolong secara fisik? Apakah dengan jadi Buddha tidak seharusnya kita lebih memilih nirwana, arahat? Kalau kita lebih condong untuk bukan ego, kalau kita lebih condong untuk itu, bukankah kita egois? Ya, makanya orang Mahayana melihat kalau saya keluar saja, bagaimana yang lain? Tidak memikirkan keselamatan makhluk lain. Nah ya, itu pola pikir Mahayana. Kalau Mahayana berpikir, oh ya, kalau saya keluar di samsara, moksa, bebas dari penderitaan, terus bagaimana yang lain? Saya mengerti tidak tentang drama alam semesta ini, semua memang sunya. Tetapi tidak serta-merta kita tidak berusaha kan? Ya betul, kita berusaha. Apakah cara menciptakan menisyadakan tubuh Buddha? Maksudnya apa? Menjelma Buddha. Menciptakan, oh ya kita harus berlatih Vajrayana agar cepat, agar bisa menciptakan diri kita sebagai tubuh Buddha. Yang tak terbatas jumlahnya untuk mengatasi semua iblis membuat onar di dunia ini. Kalau Anda mampu membangkitkan batin pencerahan, yaitu batin saya untuk saya membangkitkan hati baik untuk menolong semua penderitaan semesta alam, dan banyak orang melakukannya, dan Anda membayangkan Anda melakukannya, Anda membangkitkan energi besar dari hatimu untuk menyebarkan energi positif seperti itu, ya Anda tidak satu, Anda harus banyak. Ya saya kira Anda telah memberi kontribusi besar untuk perdamaian semesta alam. Bante, salah satu ciri guru adalah tenang. Terakhir Bante bilang guru bisa menjadi keras seperti Milarepa. Apa yang bertentangan? Tenang dalam batin. Maksudnya ya tenang itu maksudnya tenang, batinnya tenang. Tapi kan guru harus pukul muridnya kalau muridnya bandel, tidak mau belajar. Atau muridnya penuh dengan klesa. Guru-guru Zen juga berlaku kadang-kadang ekstrim demi tengnya si murid. Selamat siang, bagaimana langkah yang harus ditempuh untuk menjadi seorang penganut Vajrayana? Saya mengambil analogi orang seperti kalau saya, orang Katolik akan diarahin mengikuti kelas. Oh, apakah ada formal seperti itu? Ada kelas, kalau Anda mau. Carilah Google, saya tidak etis untuk promosi di sini ya. Bante dan pencarian seorang guru pada saat kecocokan, apakah ada tanda-tanda batin atau ada sesuatu? Seperti apa saja, terima kasih. Kecocokan dengan guru itu sama ketika Anda cocok dengan cinta Anda. Kalau ada orang yang kamu jatuh cinta, Anda kesemsem dan merasa diendapkan beberapa lama, diamatin sekian tahun, kalau masih merasa ini masuk akal dan seharusnya begitu, Anda datang kepada dia dan oh, yang mulia, mohon Anda bersedia menerima saya sebagai murid, dan saya mohon Anda bersedia memberi saya abhiseka. Bante, dalam pencarian seorang guru, oh ya, Adi kata, tadi kata Badaruci, kita harus menempatkan guru di atas kepala kita seperti Kuan Yin. Bila kita mempunyai guru, bagaimana? Kita harus punya satu guru utama, yaitu guru yang menjadi utama. Bila kita sudah menjalin hubungan sebagai murid guru sampai pencerahan tercapai, bagaimana kita mengenal guru kita di kehidupan yang akan lampau, yang akan datang. Di kehidupan yang akan datang, oh iya nanti guru akan cari kau, tenang aja. Ketika murid siap, guru akan muncul. Bagaimana menumbuhkan hormat kepada Buddha seperti dikatakan Buddha?
Seperti dikatakan Anda, dikatakan saya merasa semakin kehilangan sosok Buddha dalam hidup saya. Ya, Anda perlu belajar di sarana. Saya kira ini sampai ini hari pertanyaannya sudah selesai semua. Sesi hari ini cukup. Terima kasih. Namo Buddhaya. 为舍西不给就是没多长，谁道不能是你的根把的上给进度没得不爱跟着困难的心了就把，所以他们个的人那么的来干你的呀的呀咪。Nenirindu bele zojini kardayam baganshin sabade lome mare gidon droana nandren geve wambo da gyuch dermai zombe jerai gunduyan zambe ange zeve jesu ne denberimba kunsalangi chonyene drube gelna yeje zorangi jis tobe langi ne zura jeve drabe dage ge rove yege mon ba je ne gewe den ba yen je ge den ba rin je joy ge ma gya bang ya gya yam ba ge be jo ne nyin je jen ba e ra gyo ba ye be ne de je wa je ba jo je ye we me jun rin le ro jan jo lam ge rim be kya ai nom ge la be de je ge we je ba rin do gyong ge je lon san ro be dun gen ro je ge je mi do mi min ko je ai gun de ge we nga ba ye non da lam da de wa ma ge je gon je de ba jo la jo zin ro ba son ba de ye je do de non ge da de dra je jin dra je gya zo jo go e gyo